Dalam perjalanan ini, saya ditemani rekan satu kantor saya, yaitu Pak Puji. Tempat yang kami kunjungi berbeda dari tempat yang lain, yaitu hutan Gantarawang. Lokasi di Kampung Bojong Kondang, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kita memulai perjalanan sudah memasuki waktu sore, jadi kami tidak bisa berlama-lama. Banten memang sudah lama dikenal sebagai wilayah yang punya ikatan kuat dengan hal-hal mistis, mulai dari ilmu hitam, santet, hingga jimat. Semuanya seolah sudah jadi bumbu kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar cerita untuk menakuti anak kecil, melainkan warisan mistis Banten yang membuktikan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar nalar manusia. Gantarawang mengajarkan kita tentang batas antara dunia manusia dan dunia tak terlihat yang harus tetap dihargai. Bagi warga lokal, menyebut nama Gantarawang saja sudah dianggap pamali karena dipercaya dapat mengundang malapetaka. Sejak kecil, anak-anak di sana sudah dididik untuk menjaga ucapan dan dilarang keras berbicara kotor atau menantang makhluk tak kasat mata saat berada di sekitar area tersebut. Mitos Gantarawang bukan cuma isapan jempol, karena kabarnya makhluk gaib di sana sangat sensitif terhadap kehadiran manusia yang tidak memiliki etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya, sejarah tempat ini bermula dari kekalahan Raja Pucukumun dari Kerajaan Medanggili saat berduel spiritual melawan Sultan Maulana Hasanuddin dalam misi penyebaran Islam di Banten. Kekalahan tersebut membuat Raja Pucukumun menghilang tanpa jejak dan wilayah yang ditinggalkan berubah menjadi kawasan penuh energi negatif. Amarah dan dendam dari masa lalu dipercaya mengkristal dan mengubah ladang tersebut menjadi tempat yang tidak ramah tamah bagi manusia. Tolonglah hati-hati gitu kan, karena kalau wilayah sini itu emang kalau kelihatannya emang kayak begini, nggak ada apa-apa kalau kelihatannya mah,
Cuman kalau yang ahli spiritual itu pasti dia tahu mana yang tempat-tempat ininya gitu kan. Pokoknya dari semenjak ini aja nih rumah ujung ke sana gitu kan, yang paling sering ini mah. Kalau yang perumahan itu pokoknya dari ujung sana sampai ujung sana perumahan mah. Pokoknya habisnya kan di 2002 kalau nggak salah. Waktu itu masih kelas 2 SMP ya? Iya dulu. Iya ya. Iya. Perasaan. Nah, kelas 3. 2001 kejadiannya itu. Enggak, 2002 ya, ya. Waktu itu kan libur pas puasa kan libur sebulan kita kan. Ketika ada angin kencang itu kan. Waktu itu kan libur sebulan tuh. Kalau kita mah kan ke Papua kerja. Iya. Ini kejadian kan ya. Kejadian. Iya. Emang awalnya sih tahun 2000-an. Iya. Itu pun udah ada yang clear, udah ada yang isi. Udah berapa puluh keluarga gitu. Udah pokoknya udah ngisi dari masyarakat juga udah mau ada yang mau di situ gitu. Emang jumlahnya dulu juga lumayan banyak, ada sekitar 160 berapa atau 170 berapa gitu. Gantarawang bukan lagi lokasi suci yang dulu disebut Wangantu, melainkan telah menjelma menjadi ladang horor Banten yang menakutkan bagi siapa saja yang lewat. Terjebak di dimensi lain tanpa jalan pulang, salah satu fenomena paling horor di Gantarawang adalah kemampuannya menyesatkan arah bagi siapapun yang masuk tanpa izin. Orang yang tersesat di sana akan merasa berputar-putar di jalan yang sama, namun pemandangannya terus berubah seiring waktu yang terasa melambat. Menuju lokasi sejarah Gantarawang, ditemani oleh Pak Puji dan Kang Ruhyat sebagai pemandu kita. Wah, tuh ditumbuk-tumbuk deh. Renaon bae tak? Video doang. Ya punten bentar. Sini aja dulu. Nah, nanti kalau itu part 3 atau part berapa itu. Iya. Nah, perjalanannya agak lumayan nanti. Kalau situ mah harus ada kamera simbal. Enak jalannya. Nah, anjing kita. Woi, kena gerobak kita lagi. Banyak saksi mata yang mengaku pernah diteror oleh sosok hitam besar dengan mata merah yang menyala seperti api di ladang alang-alang. Ada juga yang mendengar bisikan-bisikan tanpa wujud yang memanggil nama mereka di tengah keheningan. Malam hari adalah waktu yang paling dilarang untuk mendekati area ini, karena suara angin bakal terdengar seperti rintihan atau bisikan makhluk astral. Bahkan ada cerita seram tentang pendatang yang meremehkan tempat ini.
lalu diteror dengan penampakan wanita berambut panjang yang menggelantung di plafon rumah, seakan sedang mengincar nyawa. Di Gantarawang, kesalahan kecil bisa berakibat fatal karena makhluk goib di sana tidak mengenal kata ampun. Warisan mistis yang menolak lupa di era modern. Meski zaman sudah serba digital dan modern, kepercayaan terhadap keangkeran Gantarawang tidak luntur sedikit pun. Warga sekitar lebih memilih untuk menghormati penghuni di sana daripada harus menantang maut demi pembuktian ilmiah yang sulit ditemukan jawabannya. Keningan ladang alang-alang itu tetap berdiri teguh, menjaga rahasia besar tentang sejarah konflik dan dunia dimensi paralel yang ada di dalamnya. Ini kali si siapa? Kenging bu, Kenging sekedik sekedik banyak. Iya banjir kunaon bu, banjir nah. atau hujan. Hujan ya. Oh. Tempat mati ini sarungnya Bapak Ian. Boleh. Itu kuncian juga. Assalamualaikum. Ya yang uin lah aja ya. Pak, punten. Dia masih luar makanya. Masih luar ya? Maksudnya yang numpuk wilayah dia gitu, bahan materi. Jadi ada pekerjaan mah jadi dosen kayak guru. Kebanyakan orang yang ngomong Gantarawang itu gantar di awang-awang katanya gitu. Jadi dari segi ritual gitu ya. Jadi ketika seorang istilahnya punya tujuan mau jarah apa ya cita-cita. Ya gantar itu katanya buat penyampaian buat penyampaian. Itu sebagian versi. Berarti asal usul mengapa dipanggil Ya. Gantarawang itu karena yang tadi Bapak bilang ya. Ada juga satu versi yang dari dulu itu Gantarawang itu gentar sampai melambung ke atas. Jadi gentar ke awang-awang. Jadi kan ada satu cerita satu Allah itu ya, cerita turun temurun dari sejarahnya Abah Haji Deeng itu dahulunya suka cari ikan. Cari ikan.
jaring lah, bubuk bukan itu ya. Sebenarnya namanya itu ya aslinya itu bagus ya, cuman Haji Deng itu belum. Nama dia kan suka kebanyakan ikan dendeng sama dia, dijemur kan itu. Sebutlah Haji Dendeng. Nah, suatu ketika dia lagi cari ikan, pokoknya kan dahulu mah kan suka ada bubu ya. Iya. Sekarang juga masih ada sih. Nah, pas setiap ditengok bubu tersebut udah nggak ada ikannya, udah ada yang duluin lah, yang ambil. Kata Abah Haji, siapa ini katanya, orangnya apa makhluknya gitu. Kalau orang-orang, kalau setan-setan, kalau jin-jin katanya kan. Iya. Gitu. Saya intip aja masalah. Nah, diintip aja. Ternyata ada makhluk besar datang nyamperin itu tempat penangkapan ikan itu. Nah, setelah itu dilihatin aja sama dia. Ternyata yang dari belakangnya itu dibuka sama makhluk itu. Nah, setelah itu, oh ini katanya makhluknya ini katanya. Nah, tanya, suruh siapa kamu katanya, gitu nih kan. Kata makhluk tersebut, ini milik saya katanya, asuhan saya ini. Saya lagi cari rezeki, kata Abah Haji, berbentuk ikan. Ini kan disahkan sama hukum. Agak cekcoklah, jadi pertengkaran. Akhir kemudian jadilah keributan sampai terjadi adu fisik, adu kekuatan. Itu kata orang tua dulu, perkelahiannya itu bermalam-malam, tiap hari tiap malam. Selesai itu 7 hari 7 malam. Saking saktinya itu jin tersebut. Ya, raja jin yang di sini yang digantang. Nah, setelah itu kan Abah Haji itu kan namanya juga ya mungkin kepangkatan wali ya. Jadi dia minta sama Allah, kekuatan ke Allah, dia langsung minta sama Allah. Jadi Abah Haji itu bisa mengimbangi makhluk tersebut sampai tingginya luar biasa lah. Nah, pas kena makhluk tersebut dipegang pusarnya, udelnya itu, diudel, diputer dia ke atas si makhluk tersebut, baru si jin itu minta ampun, menerima kekalahannya. Nah, makanya yang disebutkan terang itu sampai jadi berteriak sekencang-kencangnya makhluk tersebut, jin tersebut, karena dipegang pusarnya itu. Setelah itu jadi minta makhluk tersebut minta ampun, dan dia juga menawarkan ya, termasuk dia semua apa katanya, yang penting saya lepasin saya katanya, sampai tentang ke atas gini. Kata Abah Haji gitu, saya mau ngelepasin, tapi ada satu syarat. Apa katanya syaratnya? Jangan sampai mengganggu anak putu saya, cucu saya. Ya udah kalau gitu, sah, deal. Oh ya, lepas. Gitu. Makanya Abah Haji itu bukan, ada satu versi katanya Abah Haji yang itu katanya Raja Jin di sini kan bukan. Sebenarnya Abah Haji itu yang menaklukkan jin di sini di Kantaraung. Gitu ceritanya, Pak. Pernah dengar juga cerita dari warga sekitar, pernah ada kejadian ya tahun 2002 ya, ada suatu bangunan yang memang tiba-tiba runtuh. Oh iya, itu bukan 2002, tahun 2000. Mulai tahun 2000. Tahun 2000 ya. Kebetulan saya juga lagi ada gubuk sebelah sono, no? Iya. Nah, kalau nggak salah hari Sabtu malam Minggu. Itu malam Minggu ya. Ya hari Sabtu malam Minggu sore sekitar jam 4 habis. Ada, jadi pengungsian dari Aceh. Di sini juga udah ada 150 kakak. Yang siap menghuni Pak ya sebelum. Udah dihuni. Udah dihuni ya? Udah dihuni.
Nah kejadian tersebut yaitu disapu bersih aja sama angin, puter terus tuh, subhanallah itu. Cuman yang disisain satu musola, kedua rumah ustad. Nah, yang lainnya hancur. Pokoknya itu mah diangkat aja dari pondasinya, dilempar-lempar. Jadi aslinya mah orang sini, banyak daripada Rincang, pokoknya campur aja. Yang transmigrasi ke daerah Aceh, cuman zaman dulu kan zaman GAM, ketakutan diusir sama orang GAM, kembalilah mereka ke Indonesia, ke negaranya lagi. Ya di sini kan di penampungan, kalau saking banyaknya dialihkan ke sini sama pemerintah ke daerah Gantarawa. Setelah jadi perumahan, ya mungkin ada, tahulah itu mah rahasia ya, rahasia yang nggak mungkin nggak diterima, ya itu dia. Ada yang pertanyaan lagi? Cukup ya Pak ya untuk Masih belajar juga langsung. Dulu pernah ada orang kresek sini, jadi minta dibukain mata batin, aku Allah mah nggak bisa gitu. Jadi maksa deh. Ya gimana ya, mungkin udah waktunya dia kali melihat. Jadi mohon begitu minta dibuka, dipegang matanya. Waktu itu saya nyamar mana ini, minta ampun. Duduk di sini untuk sana mentalnya. Long dicekek ya, long dicekek. Pasti. Padahal nggak mungkin ulah numpuk lanan. Karena lamun padi bere nembo orang mau udah harerin ya. Mau bisa lempang urusan. Jadi orang mah Memang banyak kejadian-kejadian di anak-anak yang suka minum di sini, yang suka melihat yang mungkin yang sudah mungkin pikirannya lagi gimana, dan mungkin mata batinnya lagi dibukai. tapi kalau orang indigo lamun cak bahasa Indonesia tapi lamun cak di orang malah pehiuni bisa baik nempel nukar tapi nu kasar nongkol nu halus sama tuh bisa nu kasar bisa ketempo gitu ada dulu pehiuni mah Paksa aja, paksa yang kemarin yang kerja di sini kan jam 11 orang sudah berhenti. Jam 11 ya? Iya, yang kerja di sini kasih. Karena apa? Ada kejadian pernah. Jam 11 lewat masih pada kerja, disamperin dari apa? Langsung dulu dari agara, pokoknya acak dari. kan sampai cancana kan kuabi terus dikhawatirkan gitu. Lamun blok belah dinya hati-hati gitu minimal setengah 12 kudu geus eureun kabeh total ulah aya nu gawe maksimal setengah 12 eureun total geus gitu. Atuh kami ge lamun eta jam 11 atuh geus kami rehat gitu. Emang pada malam saya gitu maksudnya. Pada ngerti, jadi kepalanya juga udah paham. Diharuskan jam 11. Emang udah dari ini udah mesti dianjurkan gitu disarankan ya. Cuma orang lain naon khawatir gitu kan dari nu gawe mah kan teu hafal wilayah di rumah. Tambah kan orang-orang jarau. Bahkan Pak Jumat yang dari kampung itu ya, yang kerja itu ya, yang kerja di sini kemarin. Wah itu tempat saya yang kerja sebelah situ katanya berasap terus katanya. Pas gonggo buat jembatan. Mungkin faktor bumi, bukan Pak. Iya kadang rada. Waktunya kami kembali ke rumah Kang Rohiyat karena waktu sudah senja. Kami akan menyudahi perjalanan ini dan tunggu kami di episode 2 untuk memasuki hutan Gandarawang. Kebalan pakai topi, nyampe Ciputi. Demikian kegiatan kami hari ini. Terima kasih sudah mampir. Ditutup oleh nasi liwet dari Pak Rohiyat. Terima kasih banyak.
supportnya. Oh, yuk mau yang mana ini? Yang mana aja boleh, sampelnya cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya.